bukan bersungut-sungut. Bapak Saudara, kenapa saya mengambil judul hari ini? Karena kemarin di ibadah kaum pria, kami semua bapak-bapak pria-pria, kita ngobrol atau cerita, mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan tentang kesesakan hidup, ya, tentang kesesakan. Mereka cerita, kalau bapak-bapak biasanya ya, bicara tentang hal-hal masalah ekonomi, masalah keluarga dan lain sebagainya. Dan karena saya juga nggak kuat menahan air mata, saya menangis di situ. Dan saya akhirnya ketika sesi ngobrol gitu ya, saya curhat kepada bapak-bapak ya. Saya malu, tapi ya nggak kuat nahan nangis saya. Padahal ya mungkin kalau dibandingkan masalah Bapak Ibu Saudara, masalah saya mungkin nggak seberapa. Ya, tetapi karena nggak kuat gitu ya, tiba-tiba menangis begitu saja. Dan ternyata semua maksudnya memiliki masalah masing-masing. Ya, sebelum hari Selasa itu saya juga sebelum ibadah kaum pria besuk kepada beberapa orang, mereka cerita banyak hal dan saya belajar banyak. Ternyata apa yang kita lihat tidak sama seperti apa yang banyak orang kadang-kala hidupi. Setiap orang punya masalahnya masing-masing. Yang mungkin kita anggap gak punya masalah, ternyata punya masalah. Punya kesesakannya masing-masing, Bapak Saudara. Kadang sampai nyesek di dada itu, yang dengar ceritanya ikut merasakan. Ya, apalagi yang mengalami. Ya, setiap kita punya masalah berbeda-beda, masalah keluarga, sakit penyakit, masalah ekonomi, dan masalah-masalah yang selalu ada. Ya, saya tanya di sini mungkin ada yang nggak pernah punya masalah, boleh angkat tangan? Nggak ada ya, karena saya yakin semua punya masalah, ya semua punya pergumulan hidup, ya. Sehingga mari kita sama-sama akan melihat kebenaran firman Tuhan, mengeluh bukan bersungut-sungut. Di dalam permasalahan kita, kesesakan kita, seringkali kita mengeluh, Bapak Saudara. Dan kita biasanya merasa berdosa. Apakah aku mengeluh ini bersungut-sungut ya? Seperti itu. Banyak yang bilang juga mengeluh itu sama dengan bersungut-sungut. Ya. Jadi takut kadang-kala mau ngomong sama Tuhan itu takut, Bapak Saudara. Takut kita ngerasa kita itu bersungut-sungut seperti itu. Sehingga mari kita buka bersama-sama di Mazmur pasal 5. Satu ayat yang menjelaskan hal yang luar biasa. Seorang Raja Daud. Ya, kita akan buka Mazmur pasal yang kelima ayat 1 sampai terakhir. Saya rindu kita baca bergantian. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara ayat yang kedua. Demi perikop doa pada pagi hari, ya. Oke, ayat yang pertama saya bacakan terlebih dahulu. Mazmur pasal 5 ayat yang pertama sampai yang selesainya ayat 12. Untuk pemimpin biduan dengan permainan suling, Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilanmu, karan seteruku, ratakanlah jalanmu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur ternganga, lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka ya Allah, biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri, buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka.
sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Bersama-sama 2, 3. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memegari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Katakan amin. Puji nama Tuhan, Bapak Saudara. Injil itu tidak hanya ada di dalam perjanjian baru, tetapi sebenarnya ada secara implisit, secara tidak kelihatan di dalam perjanjian lama. Ya, kita lihat di ayat terakhir, anugerah Tuhan itu juga hadir buat seorang raja, yaitu Raja Daud, Bapak Saudara. Tetapi di awal-awal ayat kita melihat, sebab untuk memimpin bidawan Daud permainan suling Mazmur Daud, berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Ternyata seorang raja yang juga kaya raya, punya istri, punya prajurit, punya banyak orang-orang yang melindungi dia, ternyata juga punya keluh kesah, punya permasalahan. Dan itu dia angkat, dia berikan kepada Tuhan, Bapak Saudara. Sehingga mari kita akan belajar, ya, next slide. Satu pertanyaan buat setiap kita, bagaimana kita dapat membawa keluh kesah kita, keluhan kita di hadapan Tuhan tanpa berakhir dalam sungutan yang tanpa harapan. Ya, kita akan belajar satu hal, ada 4 hal, maaf Bapak Saudara, ada 4 hal bagaimana supaya kita membawa keluhan kesah kita ini, keluh kesah kita ini di hadapan Tuhan, tetapi tanpa berakhir dalam sungut-sungut seperti bangsa Israel. Ya, berbeda ya, apa yang disampaikan Daud di Mazmur 5 dan sungut-sungutan yang disampaikan bangsa Israel. Ya, kalau bangsa Israel bersungut-sungut karena apa? Nggak tahu diri, sudah dikasih, mintanya dikasih apa? Hati ngerogoh jantung, seperti gitu ya Bapak Saudara. Dikasih hati ngerogoh jantung, karpe dewe, maunya sendiri. Bukan kehendak Tuhan yang jadi. Bapak Saudara, ada satu tokoh yang sangat menarik, tokoh yang kita sembah, yaitu Yesus sendiri. Maksud saya mati di kayu salib. Ya, dia datang kepada Tuhan berdoa. Ya, saya baca, kita sama-sama buka di dalam Matius 26 ayat 39 sebelum kita menjawab poin-poin pertanyaan yang ada. Matius 26 ayat 39. Ya. Matius 26 ayat yang ke-39. Saya bacakan buat kita semua. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Bahasa ini menunjukkan sebagai manusia, saya katakan sekali lagi sebagai manusia, karena ayat ini juga seringkali dipakai. Kalau misalnya Yesus itu Tuhan, kenapa berdoa kepada Bapa seperti itu ya? Seakan-akan Tuhan kok doa kepada Tuhan seperti itu. Tetapi saya katakan ya, karena ini sebuah pergumulan sebelum dia di kayu salib, sebagai manusia, Yesus itu dwi tunggal, Pak Saudara. Dia manusia sejati dan Allah sejati. Tetapi sebagai manusia yang juga lemah, yang bisa menangis, yang bisa merasakan sakit, ya, merasakan satu ketakutan, Bapak Saudara. Dia mengeluh di hadapan Bapa. Dia berdoa, berseru sehingga peluhnya berdarah, Bapak Saudara. Mengeluarkan darah itu saking ketakutannya. Ya, Allah mana yang di luar kekristenan yang bisa merasakan apa yang kita rasakan? Bahkan lebih daripada apa yang seringkali kita rasakan, Bapak Saudara. Dia datang ke dunia untuk merasakan apa yang kita rasakan. Supaya apa? Dia bisa mengasihi kita benar-benar secara sempurna. Sehingga dia bisa menolong saudara di waktu lemah, Bapak Saudara. Karena dia sudah merasakannya, Bapak Saudara. Tapi dia bisa mengeluh kesah di hadapan Allah. Sehingga keluh kesah itu bukan dosa, Bapak Saudara. Itu satu hal yang wajar, lumrah. Tetapi jangan sampai kita jadi sungut-sungut, Bapak Saudara. Dikatakan di ayat-ayat selanjutnya, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Ini doa Yesus kepada Bapa. Sehingga
mari ketika kita datang mengeluh di hadapan Tuhan, jangan sampai apa yang maunya kita, yang kita sering kali paksakan untuk Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Karena Dia punya rencana yang lebih indah. Amin Bapak Saudara. Amin Bapak Saudara. Dia tahu lebih daripada kita. Supaya kita tidak bersungut-sungut, maka kita belajar. Yang pertama, keluhan yang tulus. Sampaikan keluhan kita kepada Tuhan secara tulus. Tuhan, saya menghadapi permasalahan keuangan. Saya menghadapi pergumulan keluarga. Kami sudah lama gak punya anak. Secara jujur Bapak Saudara, saya menghadapi sakit penyakit. Orang tua saya belum diselamatkan Tuhan. Anak-anak saya, pergumulan anak-anak saya, masa depan anak-anak saya. Secara jujur, secara detail Bapak Saudara boleh katakan kepada Tuhan, sampaikan keluh kesah Bapak Saudara, masalah hidup Bapak Saudara secara tulus dan jujur. Menangis di hadapan Tuhan itu nggak masalah, karena Dia tampung air mata kita di kirbatnya. Dia menghitung setiap tetes air mata kita. Hingga secara jujur datang kepada Tuhan dengan keluh kesah kita. Secara tulus, it's okay, nggak masalah. Di ayat yang 1 sampai yang ketiga saya bacakan kembali. Mazmur pasal yang kelima. Ayat 1 sampai yang ketiga. Ini seorang Daud mengatakan hal ini Bapak Saudara. Mazmur pasal 5 ayat 1 sampai 3 kembali saya bacakan untuk pimpin biduan Daud dengan bermain suling. Mazmur Daud, berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, tindahkanlah keluh kesahku, perhatikanlah teriakku, minta tolong ya Rajaku dan Allahku, sebab waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Ketika kita mengeluh di hadapan Tuhan secara terus menerus, kita berdoa dengan secara tulus kepada Tuhan. Ya, aku menunggu-nunggu dikatakan ini bukan satu hal yang aneh, tetapi ini dilakukan terus menerus. Ya, Daud rindu jawaban Tuhan itu atas kehidupannya itu apa. Jawaban Tuhan atas keluh kesahnya itu apa. Sehingga dengan tulus dia boleh berdoa. Dengan sungguh-sungguh. Dengan terus menerus. Dimulai dari seruan tulus Daud kepada Tuhan untuk mendengar keluhannya. Daud membawa keluhannya kepada Tuhan sebagai bentuk doa yang tulus dan percaya bahwa Tuhan akan memperhatikannya. Ini mengajarkan kita bahwa menyampaikan keluhan kepada Tuhan dengan tulus adalah langkah pertama untuk menemukan jawabannya, Bapak Saudara. Kita datang kepada Tuhan. Banyak dari kita seringkali ketika kita jatuh, kita terpuruk, kita malah menjauh daripada Tuhan. Karena apa? Kita merasa enggak layak di hadapan Tuhan. Ya, udah jatuh tertimpa tangga. Pernah ya mungkin Bapak Saudara merasakan hal ini. Berulang-ulang masalah itu terjadi. Ini belum selesai, nambah satu lagi, Bapak Saudara. Tetapi di sini kita belajar, beranikan diri kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Next slide. Keluhan yang tulus adalah doa yang jujur. Keluhan yang tulus adalah doa yang jujur. Ketika kita sampaikan dengan benar. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari ketika kita menghadapi kesulitan, rasa sakit, marilah kita membawa keluhan kita kepada Tuhan dalam doa yang tulus. Ini adalah wujud kepercayaan bahwa Tuhan mendengar dan peduli terhadap setiap beban kita. Satu hal yang kita harus yakini dan percaya, apapun yang nanti terjadi, mungkin terasa lebih berat, mungkin terasa lebih banyak masalah itu, tetapi ada rencana Tuhan, Bapak Saudara, amin. Ada satu rencana yang indah yang Tuhan sediakan, apapun itu yang terjadi. Ya, kita belajar. Dan selanjutnya, next slide, bagaimana supaya kita mengangkat keluhan kita tanpa bersungut-sungut. Yang kedua, yaitu melawan kebenaran kejam. Maksudnya seperti apa, Bapak Saudara? Daud berbicara tentang kebenaran kejam yang tidak dapat. Ya, di ayat 4 sampai ayat 6 saya bacakan kembali. Sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan,
Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpahan darah dan penipu. Pak Saudara, kalau kita perhatikan ayat ini, apakah Daud tidak melakukan ini? Ketika Daud berperang, ada penumpahan darah. Daud juga berkata, nggak benar, itu pasti pernah berbohong, pasti. Apakah dia tidak pernah membual? Apakah dia tidak pernah melakukan? Pasti pernah. Ya, bahkan Daud tidak diperbolehkan membangun bait suci karena pertumpahan darah. Tapi yang menjadi fokus, mari kita buka di ayat selanjutnya. Di ayat yang ke-7. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar. Katakan, tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar. Aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus. Ini menunjukkan bahwa kebenaran itu harus disebutkan di dalam keluh kesah kita. Kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ketika kita mengeluh, Tuhan ini itu. Jangan lupa, ya Tuhan, saya juga seringkali salah bertindak. Kadangkala masalah-masalah yang terjadi itu juga karena kesalahan saya yang mungkin bagaimana setiap kita yang berdosa, yang seharusnya menghadapi yang jauh daripada apa yang kita rasakan sebelumnya. Seharusnya kita menghadapi yang lebih parah daripada yang kita alami sekarang. Tapi syukur kepada Allah, berkat kasih setia Tuhan, Dia boleh izinkan kita ada saat ini. Semuanya karena kemurahan Tuhan. Sehingga ketika hal-hal ini terjadi, Daud berbicara tentang kebenaran kejam yang tidak dapat berdiri di hadapan mata Tuhan. Dia mengakui bahwa Tuhan membenci kejahatan dan orang yang melakukan kekerasan. Ini mengajarkan kita bahwa keluhan yang kita sampaikan kepada Tuhan sejalan dengan kebenarannya. Dia Allah yang maha tahu, sehingga mari kita sampaikan keluhan kita dengan jujur. Ya. Kita jujur pada diri sendiri. Makanya kalau pagi itu ada yang namanya saat teduh. Kita menenangkan diri kita, ya meneduhkan diri kita, terus merefleksikan apa yang terjadi kemarin mungkin. Merefleksikan apa kesalahan-kesalahan saya. Apa perbuatan dosa yang saya lakukan hari ini misalnya. Itu sampaikan kepada Tuhan, minta ampun. Ya. Sehingga ini akan menghasilkan satu hal perubahan dalam hidup kita. Semakin hari kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Next slide. Ketika kita mengeluh terhadap kejahatan, kita berdiri bersama Tuhan. Ketika kita datang menyadari kesalahan kita datang ya mengungkapkan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Itu menandakan kita percaya Dia yang mengampuni kita, satu. Lalu dua, kita percaya bahwa kita berdiri bersama-sama dengan Tuhan. Kita berjalan bersama-sama Dia karena Dia adalah kebenaran dan hidup. Ya, sehingga dalam mengeluhkan kebenaran di sekitar kita, kita dipanggil untuk berdiri bersama Tuhan melawan kejahatan, baik kejahatan kita, orang lain. Sehingga mari kita berbicara dan bertindak dengan berani terhadap ketidakadilan. Tahu bahwa Tuhan mendukung usaha kita untuk memperjuangkan kebenaran. Ya, keluh kesah kita itu tidak boleh tidak dibarengi dengan kebenaran. Lalu yang ketiga Bapak Saudara, yang selanjutnya. Mencari perlindungan dalam Tuhan. Ayat yang pertama 11 sampai yang ke-12 saya bacakan buat kita semua. Ayat yang 11 sampai yang ke-12. Bagaimana kita mengeluh supaya kita tidak masuk dalam persungutan. Dikatakan Mazmur Daud, tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Karena engkau menaungi mereka. Dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memegari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Bapak Saudara,
Satu yang saya yakin dan percaya ketika Daud menulis Mazmur ini, Roh Kudus menghinggapi dia. Roh Kudus memberikan satu pengilhaman, Bapak Saudara. Bagaimana zaman dulu itu nggak ada pelajaran akhir zaman, Bapak Saudara. Nggak ada eskatologi yang seperti kita maksudnya. Belum selengkap kita pelajarannya. Ya, mereka hanya tahu akhir zaman dan lain sebagainya, kebangkitan beberapa hal aja nubuat kita para nabi. Ya. Tetapi Bapak Saudara, dalam ilham Roh dia bisa katakan mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Ini penuh dengan iman, Bapak Saudara. Karena apa? Daud tahu dia pasti akan mati. Tanpa ilham Roh dia nggak tahu akan ada kehidupan selama-lamanya. Bersorak-sorai dikatakan. Karena engkau menaungi mereka. Kehidupan, kalau beberapa hari yang lalu saya sampaikan di ibadah kematian. Bagaimana Allah berkemah bersama-sama dengan kita. Kemah Tuhan itu turun ke langit dan bumi yang baru nanti. Ya, dikatakan karena engkau menaungi mereka. Kemah Tuhan datang. Karena engkau bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Luar biasa. Satu pengharapan yang pasti di dalam dunia. Di dunia ini adalah dunia yang sementara. Ratap tangis, masalah, pencobaan itu pasti. Dan silih berganti. Tadi malam kita ngobrol kolam, anak-anak muda, saya dan Pak Yeri gabung gitu. Terus ngobrol, nggak akan selesai. Ya, anak SMA mikir kuliah, kuliah mikir kerja, kerja mikir nikah, nikah mikir anak, anak mikir sekolah lagi, nyekolahkan SD, STK, SD, SMP, SMA, kuliah, mikir nikahkan anak, mikirkan kerjanya anak, tua mikirnya apa? Mati kocok ke susu. Sakit sih tuh. Mikir sakit, capek, aduh, boyo sakit. Dengkulnya sakit. Ya, Ibu Gembala kadang-kala seperti itu. Tapi tidak ada henti-hentinya Bapak Saudara. Semua dipikirkan, semua masalah. Tetapi satu harapan. Makanya Bapak Saudara rajin datang ke rumah duka. Biar dengar sering-sering tentang hal ini. Ada harapan di dalam kesesakan kita. Kalau orang di luar kita bingung, ya meninggal itu bingung didoakan supaya masuk sana. Kita nggak bingung-bingung karena kita punya kepastian keselamatan. Amin. Satu hal yang paling mengerikan dalam hidup ini sebenarnya adalah kematian. Tapi satu hal itu boleh Tuhan sediakan pengharapan. Ini anugerah Tuhan. Perisai dikatakan engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Anugerah Tuhan dalam kehidupan kita itu seperti perisai Bapak Saudara. Seperti perisai, ya. Enggak ada kelemahan di dalamnya. Sehingga kita boleh dikuatkan apapun yang terjadi. Saya boleh kuat. Sama seperti Daud. Ya, dia boleh menghadapi keluh kesahnya, kesesakannya, dikejar-kejar. Bahkan ada satu ayat yang kita hafalkan ya Bapak Saudara, Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Wah, itu ditulis ketika dia menghadapi kesesakan yang paling. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara dalam keadaan kesesakan, justru di situ Bapak Ibu Saudara bisa memberkati orang lain. Dalam keadaan kesesakan, di situ Bapak Ibu Saudara bisa share kepada orang lain. Kadang lain orang itu bisa diberkati. Jujur, saya datang besuk ke jemaat itu. Saya dengar ceritanya, saya diberkati Tuhan. Ya, bagaimana pertolongan Tuhan. Kadang memang nggak berani lah kesaksian di depan mimbar gini ya. Kadang malu, tapi ketika saya disaksikan seperti itu, wah saya terberkati, luar biasa loh penyertaan Tuhan. Macam-macam Bapak Saudara,
Ada yang disertai begitu luar biasa, ada yang disertai secara materi, ada yang disertai secara kesehatan, ada yang disertai Tuhan punya rencana macam-macam, beda-beda. Ada yang meskipun dalam kesesakan tetapi bisa menjadi saluran berkat, Bapak Saudara. Jadi ingat, mencari perlindungan dalam Tuhan. Ketika kita tahu kesesakan kita, kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan diri kita di hadapan Tuhan. Mungkin berlutut. Saya pernah sampai ndelosor gitu ya, umbeli di mana-mana besar sekali. Berlutut di hadapan Tuhan. Ya, mencari perlindungan. Dia akan melegakan kita. Amin. Amin Bapak Saudara. Dia memberikan kelegaan dan dia memberi jalan keluar. Memberi jawaban. Bapak Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha mendengar. Tetapi jawabannya itu tunggu waktunya Tuhan. Ya, dia maha menjawab doa-doa kita. Jawabannya antara ya, tidak, atau belum. Sehingga mari kita datang kepada dia mencari perlindungan di dalam Tuhan. Bapak Saudara, Daud menyimpulkan Mazmur dengan dilindungi dan di kebahagiaannya. Ya, menerima kebahagiaan. Sehingga ini menunjukkan bahwa membawa keluhan kita kepada Tuhan itu membuka jalan bagi perlindungan dan kebahagiaan yang berasal dari hubungan yang erat dengan Tuhan. Kebahagiaan, sukacita. Ya, sukacita sejati itu tidak tergantung situasi kondisi. Ketika kita bisa bersukacita di dalam tekanan itu jauh lebih indah daripada kita enggak bisa bersukacita di dalam hal-hal keberkatan, Bapak Saudara. Kita ngerasa baik-baik saja. Ada orang-orang seperti itu. Gak ada masalah. Tapi pikirannya banyak, Bapak Saudara. Sehingga stres. Mati. Bunuh diri. Karena apa? Pikirannya sendiri. Padahal baik-baik saja. Semua berjalan seperti biasa. Dia punya rumah, punya mobil, punya ketenaran, punya semua, Bapak Saudara. Tapi ada kekosongan di dalamnya. Sehingga mari kita cari perlindungan, sukacita, damai sejahtera itu dari Allah. Next slide. Perlindungan Tuhan adalah kebahagiaan yang sejati. Hidup bersama Tuhan itu melebihi daripada apapun, Bapak Saudara. Sehingga ketika kita merasa terancam atau kesulitan, membawa keluhan kita kepada Tuhan bukan hanya sebagai ungkapan, tetapi juga sebagai pintu masuk ke dalam perlindungan dan sukacita yang hanya ditemukan dalam hubungan dengan Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Saudara, next slide. Bagaimana kita menyampaikan keluh kesah kita supaya tidak terjadi persungutan, menyembah dengan sukacita. Amin. Amin Bapak Saudara. Puji nama Tuhan. Saya bacakan di ayat yang ke-7. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilanmu, karena seteruku ratakanlah jalanmu di depanku, dan seterusnya dan seterusnya. Saudara, di ayat 7 ini ketika Daud berkata, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumah. Ini bicara tentang Injil kebenaran. Kita orang-orang berdosa dilayakkan masuk ke bait suci, dilayakkan untuk bisa datang kepada Tuhan, dilayakkan boleh menerima Roh Kudus, dilayakkan boleh melayani Tuhan. Ya, itu seharusnya adalah satu berkat yang indah. Karena penyembahan dengan sukacita adalah satu pintu untuk kita memperoleh sukacita yang jauh lebih daripada yang ada di dunia ini. Beberapa waktu yang lalu saya juga ngobrol sama keluarga muda hari Kamis. Bagaimana ketika melayani Tuhan, mereka takut ya ketika kita jatuh dalam dosa atau mengalami pergumulan, merasa kurang bersyukur, takut melayani. Takut melayani ya, melayani Tuhan. Saya katakan jangan sampai kita merasa nggak layak melayani. Karena apa? Karena Tuhan sudah layakkan. Karena semua seharusnya tidak layak melayani Raja di atas segala Raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Seharusnya. Tetapi karena Tuhan sudah
layakkan kita melalui darahnya yang kudus. Kita dibenarkan, sehingga dikatakan Daud tadi, orang-orang benar. Bukan berarti Daud itu orang benar, Bapak Saudara, tapi dia dibenarkan karena iman kepada Tuhan, karena percaya. Sehingga mari kita layani, melayani itu berkat daripada Tuhan. Kesempatan, sungguh Bapak Saudara. Bapak Saudara akan menerima keindahan berkat-berkat Tuhan. Tidak hanya tentang jasmani, tetapi jauh lebih daripada itu. Ada sukacita, damai, berkat-berkat rohani, berkat-berkat upah di surga yang banyak sekali. Dan itu kekal, Bapak Saudara. Ini, sehingga mari kita datang dengan keluh kesah kita, tetapi dengan tidak bersungut-sungut, Bapak Saudara. Daud menulis Mazmur ini dengan panggilan untuk menyembah, dengan sukacita dan bersukacita dalam Tuhan. Ini menunjukkan bahwa keluhan yang dibawa kepada Tuhan itu dapat mengarah pada sukacita dan ketenangan yang sejati dalam hubungan kita dengannya. Next slide. Sukacita sejati itu ditemukan dalam penyembahan yang tulus. Ada satu pertanyaan seperti ini, Pak Saudara. Beberapa waktu yang lalu ada dalam bahasa Inggris. Saya minta tolong saudari Grace ya yang ada di Bali, translatekan tolong. Saya ngerti artinya tapi nggak bisa menerjemahkan dengan baik. Lalu dia berkata, ada seorang yang bertanya seperti ini. Sebentar Pak, saya buka. Kalau Tuhan itu sempurna, kalau Tuhan sempurna, kenapa dia harus ciptakan? Kalau dia sempurna, jika Tuhan adalah Tuhan yang sempurna, kenapa manusia harus menyembah Tuhan dan kenapa dia perlu untuk menciptakan manusia? Kalau dia menciptakan manusia untuk menyembah Tuhan, berarti Tuhan yang butuh manusia. Seperti gitu ya Pak Saudara. Tapi orang ini menjawab, ciptaan termasuk manusia adalah sebuah bentuk dari kehendak bebas yang dimiliki Allah. Karena Allah itu sempurna, dia secara utuh terpenuhi dengan kepribadian trinitasnya. Sehingga dia memiliki persekutuan kasih yang kekal antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ada sebuah kepenuhan yang abadi, sukacita yang utuh, dan kesempurnaan tertinggi di dalam diri Allah. Lanjut. Sehingga hal ini berarti bahwa ciptaan termasuk manusia tidak diciptakan untuk keuntungan Allah. Tujuan dan manfaat tersebut bukan untuk Allah, melainkan untuk manusia sendiri. Tujuannya ialah untuk memberikan kesempatan kepada manusia, ciptaan yang terbatas, agar dapat datang dan menikmati persekutuan dengan pribadi Allah yang sempurna. Jadi bukan hanya keselamatan karena kasih karunia, tetapi karya penciptaan pun dilaksanakan oleh Allah hanya karena kasih karunia-Nya. Karya penciptaan merupakan kemurahan dari Allah yang sebenarnya manusia gak layak untuk dapetin itu. Kasih dan kemurahan ini Allah berikan kepada manusia supaya kita bisa datang dan mendapatkan akses untuk bersekutu dengan Allah dan menikmati hubungan dengannya sebagai anak-anak Allah. Jadi sangat disayangkan sekali jika dalam kehidupan ini banyak dari kita yang menolak tawaran kasih karunia Allah dan memisahkan diri kita dari Allah. Saya ambil kesimpulan Bapak Saudara, gampangnya. Ketika kita menyembah Tuhan, bukan Tuhan yang diuntungkan karena penyembahan kita. Tetapi ketika kita menyembah Dia, justru kitalah yang diuntungkan. Kitalah yang penuh berkat. Kitalah yang diberkati, Bapak Saudara. Mari kita datang dengan penyembahan yang penuh dengan rasa syukur. Sukacita, syukur itu ngomongnya gampang, tapi ngelakukannya berat. Justru berat itu kita minta Tuhan yang menolong kita untuk bisa mengucap syukur dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Kristus Yesus, Tuhan kita. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, saya undang pemain musik maju ke depan. Supaya kalau lama-lama bisa menjadi kesesakan Bapak Saudara ya. Biasanya seperti itu. Tetapi mari kita merenungkan firman Tuhan hari ini. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan keluh kesah kita, jangan sampai itu jadi sungut-sungut. Sehingga datang dengan ketulusan. Kita katakan minta ampun sama Tuhan.
mencari perlindungan dalam Tuhan, dan menyembah dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Kiranya firman Tuhan memberkati kita, yang kita kerjakan ketika kita pulang ke rumah.